bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sholawat Busro. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa ahladana وجميع مشاهدنا ودعاء وطالبتنا وطالبتنا من أميرات الله يوم الآخرة. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, doa yang akan dipandu oleh Bapak Khairul Syahputra SPDI MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Madullah secara agama Islam dan bagi yang beragama non-muslim yang Tuhan menyesuaikan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu hari ini, selain rasa syukur kami kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan karunia, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Jami yang maha mengumpulkan, kami berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan launching aplikasi layanan mandiri serta sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Namas yang kami cintai. Untuk itu ya Allah, lancarkan acara kami. Wujudkanlah acara ini sebagai awal yang baik dan wadah sarana yang efektif dan efisien dalam memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Namas demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh rangkaian kegiatan kami ini bernilai ibadah, karena untuk kerja adalah ibadah dan sebagai wujud cinta kami kepada tanah air. Karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kumpul watan minal iman. Dan jadikanlah negeri kami negeri yang baidatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Ghafar, ya Tawwab, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para penduduk kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Terimalah amal ibadah kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang Engkau ridhai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Namas sekaligus membuka secara resmi launching aplikasi layanan mandiri dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada Bapak Sahtiar SHMM. Disilakan. Laporan dulu, mau laporan siapa? Boleh Pak. Ya, iya Pak. Sebetulnya apa? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kami hormati Bapak Ibu Asisten, yang kami hormati Bapak Staf Ahli, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, serta yang kami hormati seluruh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Adapun judul kegiatan kita adalah launching aplikasi layani mandiri dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Agenda utama dari kegiatan ini sebenarnya ada dua poin utama. Yang pertama adalah launching terkait aplikasi layani mandiri, yang mana aplikasi ini akan kita jadikan tools utama di dalam mengukur kualitas pelayanan publik di seluruh unit pelayanan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian untuk poin berikutnya, poin utama yang kedua itu adalah sosialisasi dari pelaksanaan penilaian itu sendiri. Karena untuk sosialisasi yang dilakukan secara masif kepada seluruh unit yang ada di Pemkab Anambas itu memang baru kami selenggarakan saat ini. Jadi di tahun-tahun di beberapa unit lokus saja yang memang menjadi
fokus evaluasi dari Kementerian Pan-RB. Sebagai informasi awal, untuk penyelenggaraan atau PEK PPP ini merupakan penilaian dari Kementerian Pan-RB terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kita. Nah, jadi di sini juga kami mohon kepada Bapak Ibu seluruh unit penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sama-sama kita bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di unit kita masing-masing. Itu sebagai laporan, mohon izin itu yang dapat kami sampaikan di tahap awal ini. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus membuka secara resmi launching aplikasi layanan mandiri dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada Bapak Sahtiar SHMM. Disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tentunya kami hormati para staf ahli bupati yang hadir. Terima kasih. Selanjutnya kami hormati para asisten dan seluruh kepala perangkat daerah yang mewakili. Dan selanjutnya kami hormati para camat, barangkali yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Selanjutnya kepala bagian di lingkungan serta daerah, selanjutnya direktur RSUD dan pejabat administrator dan para lurah dan para pejabat pengawas dan juga para kepala puskesmas yang hadir melalui Zoom. Terima kasih teman-teman sekalian dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat, baik, suasana bulan puasa, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan atau melaksanakan kegiatan launching aplikasi layanan mandiri dan sosialisasi pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik yang hadir secara langsung maupun hadir melalui Zoom, penyelenggaraan pelayanan publik pada hakikatnya merupakan amanat undang-undang yang wajib kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Keberadaan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari fungsi utamanya sebagai pelayanan masyarakat. Setiap kebijakan, setiap program, dan setiap aktivitas pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan besar, yaitu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, akses, berkualitas, dan memberikan kepastian. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah pusat terus mendorong seluruh penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan pelayanan publik. Tidak lagi cukup hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan inovatif. Bapak Ibu pada undangan yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Anambas patut bersyukur karena pada tahun 2025 kita telah memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,52% dengan predikat pelayanan prima. Capaian ini tentu merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak yang telah berupaya menghadirkan pelayanan publik secara baik. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa capaian tersebut masih merupakan hasil penilaian dari sebagian unit layanan yang menjadi lokus evaluasi pada saat itu. Artinya, kualitas pelayanan yang sangat baik tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh unit layanan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Anambas. Disinilah tantangan kita saat ini. Tantangan kita bukan hanya mempertahankan nilai yang sudah baik, tetapi memastikan bahwa standar pelayanan yang baik tersebut dapat merata di seluruh unit penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat tidak boleh merasakan perbedaan kualitas pelayanan hanya karena mereka datang di unit layanan yang berbeda.
Bapak Ibu yang kami hormati, atas dasar pemikiran tersebut, Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah berinisiatif mengembangkan sebuah inovasi berupa aplikasi layani mandiri. Aplikasi ini dirancang dengan instrumen untuk membantu pemerintah daerah memotret secara lebih objektif kondisi pelayanan publik di seluruh unit layanan, sehingga kita dapat mengetahui dengan lebih cepat area mana saja yang baik dan area mana saja yang masih perlu diperbaiki. Dengan kata lain, aplikasi ini bukan sekedar sistem administrasi, tetapi merupakan alat refleksi bagi kita semua sebagai penyelenggaraan pelayanan publik untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Peluncuran aplikasi layani mandiri ini juga menandai langkah penting pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melakukan transformasi digital dalam proses pemantauan dan evaluasi pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara manual. Digitalisasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen kita dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada layanan. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui sistem yang lebih terintegrasi, kita berharap proses pemantauan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbaikan pelayanan publik tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menanamkan kembali mindset sebagai pelayan publik. Jabatan yang kita emban bukanlah sekedar posisi administratif, namun amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Anambas. Langkah penting antara lain. Yang pertama, memperkuat kebijakan dan memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi serta profesionalitas sumber daya manusia dan aparatur. Yang ketiga, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan. Yang keempat, memperkuat sistem informasi yang mendukung transparansi pelayanan. Yang kelima, mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan yang mampu mendekatkan layanan kepada masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Perlu kita pahami bersama bahwa pengaduan masyarakat bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan sumber informasi yang sangat berharga bagi perbaikan pelayanan. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau mendengar, belajar, dan terus memperbaiki diri. Oleh karena itu, saya berharap seluruh perangkat daerah dan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, memahami mekanisme yang akan diterapkan, serta berkomitmen untuk menjadikan aplikasi ini sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekedar kewajiban administratif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami membuka atau meluncing aplikasi yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Orta ya, lalu sekitar daerah, dan ini aplikasi ini dirancang oleh salah satu staf di bagian organisasi, dan kebetulan kemarin di acara Latsar, teman kita ini atas nama Gilang ya, yang juga kemarin sebagai perancang yang kita launching aplikasi tanda pengenal yang akan kita pakai nanti, Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya pakai, dan tentunya salah satu bentuk apresiasi mestinya yang sekarang ini kan harusnya kita pemerintah daerah, baik melalui pimpinan, bahkan mungkin sampai turunan ke perangkat daerah, bahkan mungkin kepala bagian juga harus memberikan kepada pegawai-pegawai yang hari ini mempunyai potensi yang memberikan kebanggaan tentu untuk daerah kita, dan fungsinya dan selanjutnya kemanfaatan dari apa yang dilakukan itu bisa dibawa oleh pemerintah daerah. Bahkan jangan-jangan nanti kalau memang ini nanti
bisa kita terapkan dan daerah lain bisa melihat, mungkin bisa saja nanti menjadi percontohan di daerah kita ini. Nah, seyogyanya orang-orang seperti ini ya, mungkin bisalah diberikan penghargaan seperti tanda penghargaan yang nanti manfaatnya itu kan sistem sekarang sudah mengharuskan. Itu sangat bermanfaat untuk teman-teman pegawai yang memberikan atensi ataupun memberikan sesuatu yang ataupun perubahan yang terjadi di Kabupaten Anambas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama eh, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi layanan mandiri secara resmi saya buka dan saya launching. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, terutama daerah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tentunya sekali lagi berpesan kepada kita supaya apa yang kita lakukan hari ini nanti betul-betul bisa kita terapkan. Tentunya berharap kepada kepala perangkat daerah nanti menginstruksikan ke bawahan-bawahannya untuk setelah launching ini dilakukan untuk mempelajari lebih detail. Saya kira nanti dari bagian ortal juga saya kira mungkin nanti secara teknis karena hari ini mungkin secara umum nanti akan disampaikan. Nanti secara teknis tentunya nanti bolehlah mungkin admin atau staf yang ditunjuk masing-masing OPD itu nanti mungkin lebih detail dengan Pak Gilang ya nanti untuk mempelajari. Saya kira itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ada sosialisasinya? Tapi link suaranya masuk kan? Coba deh kita dengar. Bukan kita matikan abang buka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sunda, Bapak Asisten, Bu Asisten, Pak Staf Ahli, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Mungkin kami untuk mempersingkat waktu langsung saja ingin memaparkan terkait dengan sosialisasi PEK PPP ini. Nah, tadi sebagaimana yang sudah kami laporkan juga di awal bahwa ada 2 poin utama dalam pelaksanaan kita
agenda kita hari ini. Yang pertama PKPP-nya itu sendiri, dan kemudian penggunaan cara penggunaan aplikasi layani mandiri. Mungkin eh, hari ini kita akan membahas yang umum-umum saja dulu Bapak Ibu, sampai ke teknis aplikasinya. Karena kalau kita mau membahas secara detail seluruh indikator PKPP-nya, mungkin waktunya akan cukup panjang. Nah, tapi di tahap awal ini PKPP yang kita lakukan baru sampai di tahap mencari baseline atau data awal untuk melihat sebenarnya secara keseluruhan saat ini kita ada di poin berapa. Nah, setelah itu akan kami jadikan dasar dalam menyusun strategi intervensi ke depannya. Nah, kemudian mungkin strategi itu akan dilakukan secara bersama-sama dengan perangkat daerah terkait melalui kolaborasi dan asistensi. Nah, setelah itu mungkin nanti baru kita tarik nilai akhirnya dari masing-masing unit layanan, dan itu akan kita jadikan nilai IPP mandiri di tahun 2026 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk bahan paparan atau pemaparannya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon izin untuk undangan disampaikan oleh Pak Dilan. Pak Dilan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekretaris Daerah, yang saya hormati Bapak Staf Ahli, yang saya hormati Bapak Ibu Asisten, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah dan yang mewakili, serta Bapak Ibu yang sudah hadir kegiatan kita hari ini baik secara langsung maupun via Zoom. Hari ini saya akan coba memaparkan dari kegiatan kita hari ini, yaitu launching aplikasi layani mandiri dan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan mandat strategis pembangunan nasional bagaimana ditegaskan dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang dilaksanakan melalui penguatan reformasi birokrasi. Dalam kerangka reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan tata kelola pelayanan publik melalui penetapan standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan pelayanan publik secara berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan dalam sasaran RPJMD misi ketiga, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah, dan inovatif. Sasaran ini menuntut adanya mekanisme pengelolaan dan evaluasi pelayanan publik yang sistematis, objektif, dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap kinerja unit pelayanan publik yang diukur melalui indikator kinerja utama, yaitu indeks pelayanan publik. Sebelum kita membahas PKPP atau pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan publik, pelayanan publik, kita pahami dulu beberapa definisi dari pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik atau disebut juga dengan unit pelayanan publik merupakan seluruh perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan perusahaan perseroan daerah
yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Serta pengguna layanan yaitu seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pengertian tadi, baru kita masuk pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau disingkat dengan PEKPP. Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan PEKPP adalah suatu upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Nah, tujuan dari nilai indeks pelayanan publik itu diharapkan dapat mencerminkan kualitas dari efektivitasnya pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan atau masyarakat. Dalam PEKPP ini digunakan skala penilaian dari 0 sampai 5 yang menyatakan semakin tinggi capaian akan semakin baik kualitas layanan yang diberikan. PEKPP ini sendiri terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama PEKPP nasional yang merupakan kegiatan PEKPP yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pan-RB terhadap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Yang kedua yaitu PEKPP mandiri yang merupakan kegiatan PEKPP yang dilakukan oleh penyelenggara atau instansi di lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, PEKPP mandiri ini yang akan kita lakukan pada saat ini. Dan PEKPP mandiri ini juga akan menjadi pertimbangan untuk diajukan menjadi PEKPP nasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu PEKPP khusus yang merupakan PEKPP yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB terhadap penyelenggara atau sektor pelayanan publik tertentu. Dalam membangun pelayanan publik yang prima, terdapat beberapa komponen penting sebagai pendukungnya. Yang pertama itu implementasi kebijakan. Pelayanan publik yang prima itu harus mengikuti regulasi yang berlaku. Pelaksanaannya mengikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta aturan turunannya. Dalam aturan ini memuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta reward dan punishment kepada pegawai aparatur. Komponen yang kedua yaitu partisipasi publik, pemberian ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi melalui survei kepuasan masyarakat, forum konsultasi publik, serta kanal pengaduan. Komponen yang ketiga yaitu digitalisasi, pelaksanaannya transportasi pelayanan ke digital dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Yang keempat yaitu inovasi, pengembangan inovasi ditujukan untuk perbaikan kualitas serta kemudahan layanan yang diberikan. Yang terakhir yaitu integrasi layanan, pengintegrasian layanan dengan prinsip kemudahan, aksesibilitas, dan inklusivitas. Kelima komponen inilah yang akan dinilai melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pada PEKPP ini ada 3 formulir utama yang digunakan sebagai instrumen penilaian. Yang pertama itu F01 yang berupa form asesmen mandiri yang diisi oleh tiap unit pelayanan publik dengan melampirkan bukti dukung sebagai bahan validasi nanti. Yang kedua yaitu F02 yang diisi oleh evaluator. Evaluator akan menyesuaikan kecocokan antara isian asesmen mandiri oleh UPP dengan bukti dukung yang dilampirkan. Dan pada F03 yaitu survei kepuasan masyarakat, di mana para pengguna layanan akan memberikan nilai dari pelayanan yang diterima. Pada PEKPP ini akan menghasilkan indeks pelayanan publik dengan beberapa kategori yang berbeda berdasarkan predikatnya. Yang pertama itu ada F dan E, yang berarti unit lokus itu memerlukan prioritas pembinaan
karena kinerjanya masih sangat rendah. Kategori yang selanjutnya yaitu antara D hingga C, artinya kinerja pelayanan publik itu cukup, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Kategori selanjutnya yaitu B, itu kinerja baik, layanan sudah memenuhi standar namun masih bisa ditingkatkan lagi. Dan tingkat kategori paling tinggi yaitu A, itu kategori tertinggi pelayanan prima. Ini adalah target akhir yang menunjukkan kualitas pelayanan yang luar biasa dan melampaui harapan dari pengguna layanan. Dalam PEKPP terdapat 6 aspek utama sebagai pedoman penilaian. Yang pertama itu kebijakan pelayanan. Aspek ini berfokus pada regulasi dan pedoman yang disusun oleh instansi untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan. Aspek yang kedua yaitu profesionalisme SDM. Aspek ini menekankan pentingnya sumber daya manusia sebagai tulang punggung pelayanan, beserta kualitas, kompetensi, dan profesionalisme para pegawai yang dinilai sebagai faktor paling krusial. Aspek yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Aspek ini akan mengevaluasi ketersediaan dan kualitas fasilitas fisik yang mendukung pelayanan, seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur penunjang lainnya. Aspek keempat itu sistem informasi. Aspek ini berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan. Aspek kelima yaitu konsultasi pengaduan. Aspek ini menilai efektivitas mekanisme yang disediakan untuk menampung masukan, keluhan, dan saran dari masyarakat. Serta aspek yang terakhir itu inovasi. Aspek ini akan mendorong instansi untuk menciptakan terobosan baru dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam perhitungan indeks pelayanan publik sebagai hasil akhir dari PEKPP, terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama itu nilai F02 itu didapat dari total skor aspek, yang dimana pada tiap aspek itu nilai indikator dikalikan dengan bobot yang ada. Sedangkan pada F03 yaitu diambil nilai rata-rata skor isian yang diisi oleh para pengguna layanan pada survei kepuasan masyarakat. Nah, kombinasi dari nilai F02 dan F03 ini yang nanti akan menjadi nilai akhir indeks pelayanan publik dengan ketentuan F02 itu diambil nilai 75%-nya dan F03 itu 25%. Kondisi saat ini, nilai indeks pelayanan publik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti yang sudah disampaikan pada sambutan Pak Sekda tadi, yaitu kita sudah mencapai nilai 4,52 dengan predikat pelayanan prima. Namun nilai tersebut baru mempresentasikan sampel dari beberapa unit pelayanan publik, belum mencakup 100% unit pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini masih terdapat kesenjangan kualitas antar unit penyelenggara pelayanan publik. Sebagian unit telah memberikan pelayanan yang sangat baik, namun masih ada unit lain yang perlu peningkatan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan publik yang prima di seluruh wilayah dan tingkatan pelayanan tanpa terkecuali. Nah, berikut capaian indeks pelayanan publik pada periode waktu 3 tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2023, nilai indeks pelayanan publik kita yaitu 2,8 dengan predikat cukup. Nilai ini diambil pada 3 sampel unit pelayanan publik. Dan pada tahun 2024, nilai IPP kita yaitu 4,19 dengan predikat sangat baik yang diambil pada 3 sampel UPP. Dan pada tahun 2025 terakhir, indeks pelayanan publik kita mendapat skor 4,52 dengan predikat pelayanan prima pada 13 sampel UPP untuk PKPP Mandiri dan 2 sampel UPP untuk PKPP Nasional. Berikut penjabaran dari capaian indeks pelayanan publik yang pada PEKPP tahun 2025 yang tahun lalu. Pada tahun lalu kita mengikuti 2 PEKPP yaitu nasional dan mandiri. Pada PEKPP nasional diikuti oleh UPP Disduk Capil dan Disdikpora.
Di Dukcapil mendapatkan skor 4,98 dengan predikat pelayanan prima, dan di Sikpora juga mendapatkan skor 4,65 mendapatkan predikat pelayanan prima. Nah, pada PKPP Mandiri terdapat 13 UPP yang diikut sertakan yang dilaporkan ke Kemenpan RB untuk menjadi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 13 UPP yang dilampirkan, 10 sudah mencapai predikat pelayanan prima, 2 sudah mencapai predikat sangat baik, dan 1 sudah baik dengan catatan. Nah, dari akumulasi ke 15 UPP ini, total indeks pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan skor 4,52, yaitu pelayanan prima. Namun sebelumnya pada awal proses penilaian, Bapak Ibu sekalian, saya tadi meninggalkan rapat wakil pimpinan dengan Mendagri, Gubernur, Sekretari dari disuruh launching, saya launching dulu. Cuma mungkin saya ingatkan beberapa daerah yang hari ini ikut Safari Ramadan, tadinya mungkin disampaikan di informasi grup OPD kan jam 15.30 ya. Setengah 4. Saya kira nanti terlalu buru-buru Pak. Jadi jam 3 kita udah jalan nanti mendampingi pimpinan dan wakil bupati untuk ke Kiabu. Jadi kalau jam 3.30 nanti nyampe jam berapa? Khawatir kan takutnya nanti teman-teman ngikut di grup itu ya. Nanti berarti saya udah bicara dengan Pak Kapag Esra, jadi jam 3 itu udah jalan ya, masuk dalam ini ya, daftar rombongan ya. Mungkin itu saja, saya mau lanjutkan langsung ya. Terima kasih waktu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya lanjutkan. Untuk PKPP tahun ini, tahun 2026 ini, berikut roadmap yang sudah kita atur. Yang roadmapnya dimulai dengan launching aplikasi dan kick-off pelaksanaan PKPP Mandiri pada hari ini, dan dilanjutkan hingga nanti pada tanggal 14 Maret itu penutupan pengisian baseline awal. Selanjutnya akan divalidasi dokumen F02 oleh tim evaluator. Nah, hasil ini akan menjadi dasar penyusunan strategi intervensi peningkatan kualitas pelayanan oleh bagian organisasi. Selanjutnya, dari penyusunan strategi ini akan dilakukan implementasi program intervensi peningkatan pelayanan publik. Dan hasil implementasi ini akan dilakukan pengukuran ulang perubahan hasil intervensi PKPP Mandiri. Dan hasil dari pengukuran perubahan hasil ini akan diajukan nanti menjadi nilai PKPP nasional kepada Kemenpan RB. Namun jadwal ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan dari Kemenpan RB itu sendiri. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan aplikasi layani mandiri. Pendekatan perbaikan terhadap pelaksanaan penilaian PKPP Mandiri diarahkan melalui digitalisasi proses penilaian yang mengintegrasikan seluruh tahapan dalam satu sistem terpadu. Digitalisasi ini mencakup pengelolaan instrumen penilaian, pengumpulan dan verifikasi bukti dukung, hingga pengolahan serta penyajian hasil penilaian secara sistematis dan terdokumentasi. Melalui aplikasi layani mandiri, proses penilaian PKPP Mandiri diharapkan dapat berlangsung secara lebih sederhana, efektif, dan efisien, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi hasil penilaian. Ada beberapa perbedaan perbandingan metode yang jika menggunakan aplikasi dan metode lama, yaitu pada pengisian, pada metode lama itu dilakukan secara manual menggunakan dokumen yang terpisah, sedangkan pada aplikasi semua proses pengisian dan evaluasi dilakukan melalui satu aplikasi yang sama. Selanjutnya penyimpanan, yaitu data formulir dan bukti dukung tersebar di berbagai file dan media penyimpanan yang berbeda. Sedangkan pada aplikasi ini semua data itu terintegrasi dan tersimpan dalam satu sistem. Yang terakhir yaitu pengolahan, rekap nilai, dan penyusunan laporan dilakukan secara manual, serta perhitungan nilai pada aplikasi, perhitungannya dan rekap hasil dilakukan otomatis oleh sistem.
Selanjutnya kita akan coba simulasi penggunaan aplikasi dari layani mandiri ini. Aplikasi layani mandiri ini gimana? Eh, Aplikasi layani mandiri ini juga merupakan bagian dari fitur yang ada di sistem informasi penataan organisasi perangkat daerah yang sudah kita bangun sebelumnya. Jadi portal Sistagor ini nanti portal Sistagor ini nantinya memang kita jadikan portal pusat aplikasi untuk penataan organisasi perangkat daerah. Kita akan coba simulasi. Login itu sama pada saat penggunaan aplikasi tanda pengenal. Login. Setelah login, kita akan diarahkan ke dashboard. Di sini ada data dari perangkat daerahnya, informasi-informasi, serta daftar aplikasi yang saat ini sudah berjalan. Yang sebelumnya itu sudah ada aplikasi tingkat penilaian kematangan perangkat daerah. Terus pada minggu lalu kita sudah ada bimbingan teknis untuk aplikasi pengelolaan tanda pengenal. Nah, yang sekarang kita pilih untuk aplikasi layani mandiri untuk kegiatan PEKPPP mandiri. Kita klik. Nah, selanjutnya akan tampil menu dashboard utama dari aplikasi layani mandiri. Di sini akan tampil informasi-informasi rangkuman terhadap pengisian penilaian. Di sini ada nilai F02, F03, dan nilai indeks pelayanan publik dari unit pelayanan publik itu sendiri akan tampil di sini. Di bawahnya terdapat grafik-grafik sebagai tampilan data berdasarkan pengisian yang sudah dilakukan. Selanjutnya menu yang kedua itu penilaian F01. Nah, menu ini yang akan nanti diisi oleh unit pelayanan publik. Sistemnya berupa asesmen mandiri, terdapat beberapa indikator yang dimana tiap indikator terdapat pertanyaan yang harus dijawab pada tiap UPP. Di sebelah kanan itu ada deskripsi dari indikator, bisa dibaca untuk penjelasan dari maksud tiap indikator. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan pilihan ya itu harus ditampilkan bukti dukungnya yang berupa link Google Drive. Jadi bukti dukung itu akan diupload ke Google Drive serta URL-nya yang akan di-copy ke form ini. Persyaratan list bukti dukungnya sudah tampil di bagian bawah. Contohnya seperti ini. Misalkan pada aspek 1 dan indikator 1, kita akan mengupload file bukti dukung. Setelah terupload, lalu foldernya itu kita share, kita copy, dan dilampirkan di form bukti dukung. Hal ini dilakukan berulang pada semua indikator yang ada. Selanjutnya kita simpan progresnya. Hal ini dilakukan berulang pada semua aspek yang ada, sampai informasi tambahan jika ada. Dan setelah semua aspek terisi, yaitu 100% semua, barulah kita finalisasi dan submit. Proses finalisasi dilakukan hanya apabila semua progres memang benar-benar sudah selesai dilakukan.
setelah pengisian F01 itu disubmit, maka pengisian akan dikunci, tidak bisa dirubah kembali sampai nanti akan divalidasi oleh tim evaluator. Selanjutnya ada F03 yang harus dibagikan oleh tiap unit pelayanan publik sebagai survei kepuasan masyarakat. Di sini aplikasi sudah menyediakan formnya. Jadi tiap UPP itu hanya perlu menyebarkan URL dari SKM ini. Tampilannya akan seperti ini. Tiap SK survei kepuasan masyarakat yang di-share itu sudah melekat pada tiap unit pelayanan publik. Jadi nanti pengisiannya akan masuk ke data milik UPP tersebut. Tiap pertanyaan itu memiliki jawaban dengan skala Likert dengan 1 sampai 5. Dengan poin 1 itu berarti sangat tidak setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Tinggal diisi saja semuanya. Setelah respon diisi oleh pengguna layanan, maka otomatis akan masuk ke data dari F03 milik UPP tersebut. Nah, hal ini dilakukan sehingga memenuhi jumlah minimal dari responden yang akan dibutuhkan nanti pada F03. Terakhir, kesimpulannya yaitu pelayanan publik merupakan prioritas yang telah diatur sesuai dengan sasaran RPJMD misi ketiga, yaitu menargetkan peningkatan indeks pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu PKPP sebagai instrumen evaluasi sebagai pengukuran kualitas pelayanan secara objektif, dan layani mandiri sebagai tools digital evaluasi agar menjadi lebih mudah dan cepat serta terintegrasi. Dan bagian organisasi juga sudah membuat grup untuk PEKPP pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bagi admin unit pelayanan publik boleh dipersilakan untuk join, karena informasi-informasi akan kita share di dalam grup tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang atas paparannya yang sangat komprehensif. Mungkin saya ingin mengulas sedikit atau menambahkan informasi-informasi sedikit Bapak Ibu. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Gilang, kalau di tahun kemarin itu kita totalnya ada 15 UPP yang menjadi lokus. Nah, karena itu memang sebenarnya permintaan dari Kementerian Pan-RB. Kalau permintaannya tahun kemarin itu minimal 25% dari total keseluruhan jumlah UPP kita yang menjadi lokusnya Pak Asisten. Jadi makanya tahun kemarin itu kita coba lebih masif lagi melakukan penilaiannya, termasuk asistensinya. Nah, info yang kami dapatkan di tahun kemarin untuk 2026 mereka akan menaikkan lagi jumlah lokusnya ya. Kalau yang kemarin tahun 2025 itu minimal 25%, di 2026 ini mereka minta seluruhnya. Nah, seperti itu. Jadi
Nah, ini juga yang menjadi salah satu dasar atau pertimbangan kami untuk eh, membuat aplikasi layani mandiri ini untuk memudahkan atau untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan PKPPT tersebut. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Kalau kita boleh masuk ke sesi tanya jawab atau mungkin ada arahan dulu dari Pak Asisten. Baik Bapak Ibu, kalau gitu kita langsung saja ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu Kepala OPD dulu kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak. Iya, jadi Mas, Bapak silakan Pak. Baik Pak, tenang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin Pak Asisten, Pak Staf Ahli, langsung saja ya. Ada dua pertanyaan terkait dengan PEKBP ini. Yang pertama adalah terkait dengan kami kan sudah di tahun 2025. Apakah 2026 juga masih tetap melaksanakan penilaian mandiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan F03 yaitu pengguna layanan sudah ditentukan batas minimal. Apakah batas minimal itu diberikan sesuai secara merata atau sesuai dengan jenis layanan yang diberikan? Contoh, misalnya di dinas pendidikan atau dinas kesehatan mungkin kan agak ramai. Apakah persentasenya tetap sama dengan perangkat daerah yang lain? Gitu. Kemudian kira-kira apa efeknya jika pengguna layanan kurang dari atau lebih dari batas minimalnya? Apakah ada dampaknya? Kalau dia kurang dampaknya seperti apa? Kalau dia lebih dampaknya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak, mungkin kami langsung mencoba menjawab terkait pertanyaan pertama, apakah lokus yang sudah atau apakah UIT yang sudah menjadi lokus di tahun kemarin tetap melaksanakan PKPPP mandiri di tahun ini. Nah, jadi kalau sesuai dari arahan Kementerian Pan-RB, memang untuk penilaian PKPPP mandiri ini kita laksanakan setiap tahun Pak, secara rutin. Nah, jadi untuk lokus yang tahun kemarin sudah dinilai, tahun ini tetap kita akan lakukan PKPPP mandirinya. Kemudian terkait pertanyaan apakah F03 ada batas minimal atau maksimal dan apakah setiap UPP persentasenya sama. Nah, kalau minimal, kalau tidak salah kita sudah setting 20 untuk satu UPP dan itu sudah kita tetapkan langsung di dalam aplikasi layani mandirinya. Nah, kalau seandainya berlebih dia nggak masuk ya Pak Gilang ya, kalau nggak salah ya. Sudah masih bisa di-set. Ya, artinya kan harus kita set di dalam aplikasi ya. Maksudnya kalau kita tetapkan maksimalnya 30, terus ternyata lebih pengisiannya dari 30, ataukah itu masih tetap bisa dibaca oleh sistem? Bisa kita tutup. Nah, kan tetap ditutup kan gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya Bapak Ibu untuk F03 ini sebisa mungkin kita penuhi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam sistem saja. Nah, supaya supaya hasilnya seragam lah. Nah, kalau dampaknya kurang, ya mungkin tidak masuk ininya nilainya. Tapi kalau dampaknya lebih, ya pasti akan lebih baik Mbak Kadis, gitu kan, karena memenuhi jumlah sampel dari jumlah populasi seperti itu kurang lebih. Jadi Pak Kadis mungkin seperti itu yang dapat kami tanggapi, mudah-mudahan menjawab.
22 orang, Pak. Iya, siap. 20 orang. Pak, Bapak Onda, terima kasih Pak Tony. Ada yang masih mau ditanya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan apa, launching aplikasi pelayanan mandiri ini. Silakan Pak. Go. Bapak Ibu yang lewat Zoom meeting, kalau ada yang mau dipertanyakan yang kurang jelas, silakan. Pak Bapak itu Bapak protokol. Cukup. Bapak Ibu yang hadir, yang lainnya di kecamatan, RSUD, Puskesmas, UPT, silakan Pak. Nah, izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Sungai Timur, Pak. Ini terkait, kita sudah buka aplikasinya di penilaian F01 itu masih draft, Pak. Belum bisa dibuka, apa memang masih dikunci atau nanti pada saat pelaksanaan baru dibuka atau seperti apa mekanismenya, Pak? Izin. Iya, ya izin Pak Suhardi, mohon maaf sebelumnya. Jadi karena kemarin kita lakukan uji coba aplikasinya dan memang kebetulan data Puskesmas di Baja Timur juga salah satunya yang kita gunakan untuk uji coba, jadi belum kami riset datanya itu. Nah nanti insya Allah setelah ini nanti kami riset dan bisa dilakukan secara normal. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya, Pak. Cukup Pak Suwardi. Nanti kalau ada kekurangan Pak Suwardi, nanti kan narasumber kami ini ada Pak Gilang, ada apa nanti komunikasi aja. Ada kendala-kendala yang mungkin menjadi hambatan daripada Bapak Ibu dalam aplikasi ini. Juga Bapak nanti juga juga kepada semua OPD, karena kita sekarang kan dituntut untuk seluruh lokus pelayanan di organisasi pemerintah daerah. Kalau dulu sebelumnya hanya beberapa OPD kan yang kita setiap tahunnya kita dinilai oleh Ombudsman ya. Ada dinas kesehatan apa ini kan secara Menpan RT ya. Dulu OPD ini diminta untuk menyampaikan atau memperoleh penilaian pelayanan prima di dalam pemerintah daerah ya, itu kan Pak Bapak kan. Lagi Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup kita tutup. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ragu, juga di surat undangan kita itu ada narah hukum, itu saudara Gilang dan juga yang berada di Ortal untuk bisa kita sampaikan ya. Baik, Presiden silakan, Presiden luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indikator penilaiannya adalah sarana prasarana. Jadi memang kesulitan beberapa OPD yang sarana prasarananya memang sangat kurang, apalagi bangunannya sewa. Itu memang untuk bagian depan saja, untuk pelayanan pabriknya saja sangat minim. Contohnya Dinas Kesehatan selalu permasalahannya waktu itu di
sarana prasarana. Mungkin Bu Teti juga di Ombudsman juga seperti itu PTSP. Kalau dinas kesehatan PTSP masih lumayan tidak sewa, tapi kalau dinas kesehatan sudah sewa dan kecil. Kemudian bangunannya memang 3 tingkat, tapi yang ketiga itu hanya untuk satu subbak saja, selebihnya untuk apel. Kemudian yang 2 tingkat itu kita ada 120 orang, tidak mencukupi untuk untuk meja, kursi, dan juga untuk ruang depan untuk pelayanan publik kalau ada tamu atau ada yang ini. Jadi istilahnya untuk menata itu sulit untuk di indikator itu. Jadi kalau sampai kapanpun nilai sarana prasarananya selalu kecil selain administrasi yang sudah dilengkapi. Jika administrasi lain bagian dari indikator ini menjadi pemikiran kita bersama beberapa OPD yang memang kurang dari sarana prasarananya ataupun ruangan-ruangan di kantornya. Ini saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Asisten 2, apa yang disampaikan Bu Asisten 2 itu memang sarana prasarana itu menjadi kendala hambatan kita selama ini, Bu ya. Seperti di kemarin PTSP itu ada beberapa hal kan, pelayanan yang ya kondisi kantor kita dan yang lain-lain, karena dulu semasa Pak Rasid ini udah lama merencanakan mau bikin mall pelayanan ya Pak ya, tapi dengan hal kondisi keuangan dan sebagainya mungkin kita belum bisa melaksanakan. Ini menjadi perhatian kita bersama, tapi kita tetap semangat dan mudah-mudahan kita ke depan pelan-pelan ya Bu ya, dengan kondisi sekarang ini memang sangat sulit ya. Itulah apa yang bisa kita lakukan ya, bukan hanya dengan sarana prasarana saja kan yang menjadi penilaian kita selama ini mengenai pelayanan publik. Mungkin ya kita berbentuk tim lah gitu kan, untuk saling mendukung. Mungkin OPD ini yang harus menyiapkan dan harus melaksanakan ini, OPD ini begitu juga kan. Nanti kita sama-sama ya berusaha semaksimal mungkin sesuai kondisi kita yang ada pada saat ini. Saya rasa terima kasih ya Bu Asisten ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, ikut ya Bu ya. Mungkin nanti sambil berjalan juga mungkin di bawah koordinator Bapak Total ini juga Saudara Gilang ini merupakan hasil karya. Ini sebetulnya Pak Gilang ini kalau nggak salah setahu saya ini udah level di Platinum 4, ini udah salah satu proyek perubahan inovasi gitu kan. Ya, P3 ini kan menciptakan suatu ide-ide inovasi bagaimana untuk mempermudah dan meningkatkan layanan kita terhadap masyarakat yang bisa kita lakukan. Ada lagi Pak Kabak, mungkin Bapak Ibu yang lewat Zoom mau ditanya, mungkin ada yang menjadi rasanya masih ragu. Silakan Bapak Ibu. Izin Bapak. Lanjut. Izin Bapak, saya Febrian dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Izin bertanya Bapak, terkait form F01 itu yang diupload apakah hanya bukti dukung pada tahun 2025 saja atau sekaligus dengan penambahan bukti dukung tahun 2026 Bapak? Kemudian untuk pengisian F03 itu pengisian oleh masyarakatnya itu sampai kapan ya Pak? Baik, terima kasih Bapak, itu saja. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bapak atau Pak Gilang. Baik, terima kasih. Jadi terkait bukti dukung itu kita menggunakan bukti dukung terakhir Pak. Nah,
jadi kalau untuk aspek satu terkait standar pelayanan itu sebenarnya bukti dukungnya berlapis-lapis itu. Itu ada yang eh, ditetapkan terbaru dan ada yang ditetapkan sebelum yang terbaru. Sebenarnya itu bisa menjadi bukti dukungnya. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau ditanya tahun berapa, seluruhnya kita adalah yang terbaru. Jadi kalau terbarunya 2025 ya 2025 itulah yang kita anggap yang terbaru. Nah, tapi kalau ada yang 2026, berarti 2026 itulah yang kita anggap yang terbaru seperti itu, Pak. Kemudian untuk batas waktu pengisian F03 sama dengan F01 untuk tahap awal ini kita batasi di tanggal 14 Maret, Pak. 14 Maret. Nah, setelah itu mungkin akan kami close dulu. Mudah-mudahan F03-nya bisa dikejar selesai sama dengan F01-nya seperti itu. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak. Dari jawaban ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup ya, Pak. Saya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara launching aplikasi pelayanan publik ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari undangan kami. Semoga aplikasi kita ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita pergunakan untuk meningkatkan pelayanan prima di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mas. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.